Nah, untuk minggu ini kita mau membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari apa yang sudah kita bahas minggu sebelumnya. Ya, kalau kita ingat kembali ya, minggu kemarin kita membahas tentang basis dari sembarang ruang vektor, tapi khususnya yang berbentuk basis ortonormal. Seperti yang sudah kita bahas, kalau kita punya basis ortonormal, dia itu lebih mudah untuk didapatkan basis ortonormal itu akan lebih memudahkan kita pada saat kita harus mencari koefisien pada kombinasi linier, gitu ya, yang nantinya akan terpakai pada saat kita menentukan koordinat relatif terhadap basis. Nah, tapi untuk minggu ini kita mau belok sedikit. Kita kembali membahas tentang matriks. Kenapa ngebahas matriks? Jadi salah satu properti matriks yang memang sangat banyak digunakan itu adalah yang namanya nilai eigen dan vektor eigen. Saya share screen mungkin ya. Bukan yang ini yang mau saya share, tapi bukan ini juga sih. Nah, ini dia ya. Nah, kalau coba ya di search di Wikipedia aja, ini udah banyak banget penggunaan dari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, beberapa di antara aplikasinya, misalnya dalam transformasi geometri, ini mungkin saya nggak tahu di kuliah geometri transformasi dibahas nggak ya yang terkait dengan nilai eigen dan vektor eigennya. Jadi pada saat kita punya transformasi yang berkaitan dengan geometrika seperti dilasi, kemudian rotasi, ini apa sih di skew gitu ya, dimiringkan. Ini lebih jauh lagi ada rotasi hiperbolik gitu. Kemudian, nah masing-masing dari transformasi geometri tersebut bisa dihubungkan dengan suatu matriks. Ini lebih jauh lagi akan kita bahas pada saat kita berbicara tentang transformasi linier ya. Salah satu bentuk transformasi linier memang transformasi geometri seperti ini. Nah, dari matriks-matriks ini ternyata merupakan matriks yang cukup istimewa dengan nilai eigen dan vektor eigen yang ya istimewa juga gitu. Ini bentuk-bentuknya seperti ini. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya, kalau di dalam fisika ini berkaitan dengan persamaan Schrödinger. Ada yang pernah dengar Schrödinger? Terkenalnya itu sama kucingnya ya, Schrödinger cat, yang katanya kondisinya hidup dan mati pada saat yang sama gitu. Kemudian kembali lagi di fisika, ini wave transport ya, jadi berkaitan dengan persamaan gelombang. Ini banyak dipakai ya, karena kalau kita bagaimana kita tahu internet itu kan ya basically gelombang juga gitu. Orbit molekul gitu di dalam kuantum mekanik ya. Kemudian di dalam geologi. Terus ini juga yang banyak dipakai pada saat ini yaitu yang namanya principal component analysis. Nah, dipakainya buat apa ya? Dipakainya buat PCA itu untuk ini nih, mengurangi dimensi dari himpunan data. Jadi menyederhanakan yang berkaitan dengan big data mungkin ya. Jadi data yang besar kita bisa sederhanakan dengan menggunakan PCA ini. Kemudian ini fisika lagi. Apa nih? Seperti getaran gitu ya, untuk persamaan di dalam getaran. Kemudian kembali lagi di dalam komputer, ini pemanfaatannya dalam image processing. Kemudian fisika lagi ya, tensor, momen inersia.
Di dalam graf juga, kan kalau graf itu berhubungan erat dengan matriks adjacency gitu ya, atau matriks insidensi. Nah, si nilai-nilai eigennya biasanya diperlukan untuk menghitung sesuatu. Gitu. Saya lupa lagi. Dulu saya sempat ambil kuliah teori graf aljabar, tapi ya udah lebih dari 10 tahun yang lalu, lupa lagi deh ya. Kemudian ini basic reproduction number. Jadi pada saat sekarang gitu ya, kita kan masih dalam masa pandemi. Nah, ini basic reproduction number ini menunjukkan secepat apa infeksi menyebar gitu. Nah, ini memang pakai matriks lagi gitu, dan R0 ini kita lihat merupakan nilai eigen terbesar pada matriks berikutnya. Tuh ya. Apa lagi ya? Selain itu, misalnya dalam masalah pengambilan keputusan itu kan ada, biasanya harus dibuat dulu matriks pengambilan keputusan ya, dan yang menjadi apa namanya ya untuk menentukan alternatif yang paling baik, biasanya kita mencari tahu nilai eigen dominannya atau nilai eigen maksimum gitu ya. Jadi banyak banget sih memang penggunaan dari nilai eigen dan vektor eigen ini. Jadi ya ini memang salah satu materi ALE yang perlu dipelajari gitu. Ya mungkin kalau ingin tahu aplikasinya lebih jauh lagi, bisa ambil kuliah aljabar linier terapan ya, ALE terapan. Di situ nanti akan dilihat gimana aplikasi-aplikasi di dunia nyata gitu, dari apa yang udah kita bahas teorinya di dalam kuliah ALE 1 dan ALE 2. Oke, anyway, dari tadi udah ngomongin apa itu nilai eigen, aplikasi dari nilai eigen dan vektor eigennya ya. Tapi apa sih sebetulnya nilai eigen dan vektor eigen? Oke, nah jadi nilai eigen dan vektor eigen itu adalah pasangan nilai dan vektor yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X. Jadi vektornya itu pada saat kita kalikan dengan matriks A, hasilnya adalah kelipatan dari vektor yang sama gitu ya. Nah, pasangan X dan lambda ini, lambdanya dinamakan sebagai nilai eigen dan X-nya disebut sebagai, salah nulis ini, harusnya vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Tuh, saya coret ya. Ini harusnya vektor, kok nilai lagi. Nah, ini nilai istilah yang umum dipakai ada nilai eigen dan vektor eigen, tapi ada juga yang menyebut dengan istilah lain, misalnya nilai karakteristik, vektor karakteristik gitu ya, dari suatu matriks. Ini istilah lain yang cukup sering digunakan juga, nilai dan vektor karakteristik. Yang istilah lain yang lebih jarang dipakai ini nilai atau vektor laten atau nilai dan vektor yang proper gitu. Properti apa ya terjemahannya? Di sini sih saya menuliskannya asli, tapi kayaknya bukan asli juga sih. Properti apa ya harusnya terjemahannya? Ya nanti bisa cek ke kamus lah ya. Tapi kalau misalnya coba baca-baca literatur dalam bahasa Inggris yang berkaitan nilai dan vektor eigen, istilah yang dipakai memang nilai dan vektor eigen, nilai dan vektor karakteristik, kemudian jadi eigen value, eigen vector. Biasanya saya pernah, belum ya. Di dalam Maple juga kalau mau coba di situ ada eigen value, eigen vector, gitu. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen? Oke, kalau misalnya
ukuran matriksnya kecil sih, mungkin cukup mudah ya kita dapat nilai eigenvektor eigennya. Sebagai contoh, misalnya kita punya matriksnya 1, 2, 0, 1 gitu. Terus kita mau cari ini vektor eigennya, kita sebut saja dengan x1, x2 gitu komponennya. Terus kita nanti mau cari lambda ini kali x1, x2. Nah, ini sih bisa kita pakai apa namanya? Kita buat sistem persamaan aja gitu ya. Berarti x1 ditambah 2x2 sama dengan lambda x1 terus x2 sama dengan lambda x2 gitu ya. Terus gimana? Kita sederhanakan gitu. Ini jadi 1 min lambda x1 ini sama dengan 2x2 terus yang ini jadi 1 min lambda x2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari persamaan kedua kita punya 1 min lambda-nya sama dengan 0 atau x2-nya sama dengan 0. Tapi di sini 0-nya vektor ya. Ini 0 vektor. Gitu. Oh iya, saya lupa nulis dulu bahwa vektor eigen itu adalah vektor yang tak nol gitu. Kenapa? Karena kalau vektornya 0 ya dikaliin dengan matriks apapun ya 0 juga gitu ya. Trivial, nggak menarik gitu. Kita justru pengennya mencari yang tak nolnya apakah ada yang memenuhi. Oke, jadi kalau yang ini kita tidak diambil, yang kita lihat adalah kalau 1 min lambda sama dengan 0, berarti lambdanya adalah 1 ya. Oke, kalau lambdanya 1, berarti jelas X2 akan sama dengan X2. Ini kita substitusikan ke atasnya. Ini dari persamaan 1 gitu ya, ini persamaan 2. Nah, kemudian substitusi lambda sama dengan 1 ke persamaan 2, sehingga kita dapat apa ya? 1 min 1 X1 sama dengan min 2 X2. Saya salah hitung nggak ya? Mudah-mudahan enggak. Oke. Seperti itu. Terus apa ya? Oke, berarti X1, 0 kali X1 sama dengan min 2X2. Oh, kalau gitu 0 sama dengan min 2X2. Dan kita dapat, ini 0 vektor ya jadinya. Enggak ya. Ini bukan vektor, semuanya skalar ya. Maaf. Kalau gitu X2-nya berarti 0. X1-nya bebas, mau berapapun. Nah, berarti kalau X2 0, X1-nya bebas. Berarti kalau begitu, ini boleh nggak? Boleh ya? Salah, kok saya ingatnya vektornya. X2-nya vektornya. Oke. Aduh, kaget. Siapa tuh yang bocor suaranya? Astagfirullahaladzim, Ibu maaf Ibu. Oke. Sampai mana tadi? Oke ya, jadi X2-nya 0 berarti X1-nya bebas. Kalau kita pilih, ambil aja X1-nya sama dengan 1 gitu ya. Maka kita dapat vektornya adalah 1, 0. Lambdanya 1. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kita dapat ini gitu, mari kita coba cek ya. Apakah betul 1, 2, 0, 1 dikalikan 1, 0, hasilnya apa ya? 1 tambah 0, yang ini
benar nggak? 1 tambah 0 ya. Terus ini 0 tambah 0 ya. Hasilnya adalah 1, 0, berarti ini sama dengan 1 kali 1, 0. Itu ya, ini lambdanya, yang ini menjadi X-nya, vektor X-nya. Itu. Nah, kalau meskipun kecil ukurannya ya 2 kali 2, tapi lumayan juga sih prosesnya mencari lambda dan juga vektornya. Terus gimana dong kalau kita punya yang ukurannya lebih besar matriksnya? Apakah kita harus menggunakan cara seperti ini juga? Ternyata ada cara yang lebih mudah, yaitu tadi kan kita punya persamaan. Persamaannya adalah persamaan awalnya AX sama dengan lambda X. Ini X-nya vektor. Nah, kita kumpulkan di satu ruas persamaannya. Saya mau tulisnya gini, lambda. Pindah ruas tapi dibalik gitu ya. Lambda X dikurangi AX, berarti ini sama dengan vektor 0. Oke. Nah, terus X-nya mau dikeluarkan, tapi supaya bisa dioperasikan, lambdanya kita kalikan dengan matriks identitas. Maksudnya gimana? Jadi gini, lambda kali I dikurangi A, kalikan vektor X, ini sama dengan vektor 0. Gitu. Ya, ini harus dikalikan identitas karena lambdanya kan skalar, supaya kita bisa mengoperasikan yang di dalam kurung, berarti kan harus matriks dikurangi dengan matriks ya, nggak bisa skalar dikurangi matriks. Makanya lambdanya kita kalikan dengan matriks identitas. Nah, terus ini kan berarti bentuknya SPL homogen ya? Ya nggak, SPL homogen. Terus kita nggak mau kan mencari yang solusinya itu yang trivial aja. Kita pengen mencarinya solusinya yang non-trivial. Gitu ya. Kita ingin mencari X vektor X-nya ini yang bukan vektor 0. Oke, masih ingat kalau di teoremanya apa pada saat kita punya SPL homogen? Saya tulis di tempat lain deh. Nah, pada saat kita punya SPL homogen, AX sama dengan B, hanya punya solusi trivial, ini ekivalen dengan apa? Masih ingat enggak? Ada banyak ya sebetulnya. Berarti A-nya itu tak singular, kemudian atau punya inverse. Kemudian berarti kok SPL homogen AX sama dengan B ya. Harusnya apa? AX sama dengan 0. Nah, kan ada banyak ya kalau masih ingat teorema yang sudah kita bahas dari waktu ALE 1. Kalau SPL homogen AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial, berarti AX sama dengan B, SPL-nya hanya itu punya solusi tunggal. Kemudian A-nya berarti ekivalen baris dengan matriks identitas. Kemudian apalagi A-nya punya inverse. Yang sudah kita tambahin di sebelum UTS kemarin yang berkaitan dengan rank ya, berarti rank A sama dengan N, kemudian apalagi ya. Nah, tapi yang sebetulnya kita perlukan ini berlaku kalau determinan A-nya tidak sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi karena ini ekivalen, kalau determinan A-nya tidak 0, maka AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial. Padahal yang kita pengen kan dia ada solusi non-trivialnya gitu, bukan cuma ini yang kita mau.
Berarti kalau gitu determinan A-nya harus sama dengan 0. Itu ya dari teorema ini. Nah, ini akan berlaku kalau masih biru. Ini akan berlaku kalau determinan lambda I min A sama dengan 0. Gitu. Nah, tentu akan lebih mudah pada saat kita menghitung determinan ini daripada kita harus menyelesaikan SPL panjang lebar dulu. Dan ini yang dicarinya kan langsung banyak ya, mencari lambda, mencari komponen-komponen dari vektor X-nya gitu. Ini yang tidak diketahuinya sudah langsung banyak gitu. Ada 3 variabel dengan 2 persamaan ya kalau kita lihat di sini. Berarti kalau misalnya kita punya matriksnya ukuran n kali n, nanti akan ada n plus 1 variabel dengan n buah persamaan. Mungkin itu agak lebih susah ya mencarinya daripada sekedar menghitung determinan. Gitu. Jadi pada saat kita mau mencari nilai eigen dan vektor eigen, kita bisa mengikuti langkah-langkah ini. Pertama, kita tuliskan dulu matriks lambda I min A-nya seperti apa, kemudian hitung determinannya, nanti determinannya akan memberikan bentuk persamaan, gitu, persamaan polinom. Ya. Kemudian persamaan polinom yang disebut sebagai persamaan karakteristik atau polinom karakteristik dari matriksnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan akar-akar dari persamaannya, akar-akar persamaan itu adalah nilai eigennya. Sesudah kita dapat nilai eigen, kita substitusikan nilai eigennya ke dalam persamaan matriks yang mana yang ini. AX sama dengan lambda X. Kalau saya lebih suka memasukkannya ke yang ini, tapi ada juga yang lebih suka dimasukkannya ke persamaan lambda I min A, X sama dengan X. Gitu. Salah, X sama dengan 0 ya. Nah, bisa memilih apakah mau disubstitusikannya ke persamaan AX sama dengan lambda X atau mau disubstitusikannya ke persamaan lambda I min A, X sama dengan 0. Ini bebas. Nanti kalau kita sudah substitusikan, kita bisa cari tahu vektor eigennya seperti apa. Nah, tapi seperti yang sudah kita coba di sini, kan yang kita dapatkan solusinya, oke, mungkin kita ingat kembali teorema yang ada di ALE 1, bahwa di sini kita punya jumlah persamaannya lebih sedikit dibandingkan jumlah variabel. Sehingga pada saat seperti itu, kita akan dapatkan solusinya banyak. Itu. Banyaknya berapa? Entah hingga banyaknya ya. Kalau kita lihat di sini, yang kita dapatkan solusinya adalah X2-nya 0, X1-nya bebas. Bebas berapa aja. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mau ambil lebih lengkapnya sih berarti X1-nya sama dengan S, X2-nya sama dengan 0 gitu untuk S-nya suatu bilangan real. Jadi sebetulnya vektor-vektor eigen yang akan memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X untuk lambda sama dengan 1 adalah yang bentuknya seperti ini, S0. Gitu, ya. Tapi kan tidak praktis ya pada saat kita harus menuliskannya seperti ini. Kebetulan ini cuma satu vektor eigennya. Sehingga biasanya yang kita tuliskan bukan keseluruhannya, jadi tidak dalam bentuk vektor S0 seperti ini, tapi ini kita tuliskan sebagai 10 dikalikan dengan S. Nah, yang kita lihat sebagai vektor eigen adalah 10 ini.
Gitu. Sebetulnya nggak harus 1, 0 juga sih. Kalau misalnya pengen nulisnya 10, 0 juga nggak masalah gitu ya. Karena ini sama-sama aja, nanti tergantung kita memilih S-nya mau kayak gimana. Kan kelipatannya juga sama-sama juga apa namanya, vektor eigen gitu. Jadi ya Allah, maaf rumah saya lagi di fogging, asapnya masuk ke rumah. Ya, ini menyelesaikan persamaan matriks ini ya, untuk mendapatkan basis dari vektor eigen. Jadi kita masih nyambung juga dengan basis, hanya saja sekarang basisnya didapatkan dari vektor-vektor eigen dari suatu matriks. Nah, nanti tergantung matriksnya, mungkin basis dari vektor eigen itu nanti akan menjadi basis untuk Rn juga gitu. Ya kalaupun enggak, nanti akan membentuk ruang vektor baru yang namanya adalah ruang eigen. Gitu. Oke. Ya, di sini ada keterangannya ya, ruang eigen adalah ruang yang dibangun oleh vektor-vektor eigen dari A. Seperti itu. Oke, kita coba lihat mungkin contohnya ya sebelum kita berbicara lebih jauh. Nah, di sini kita punya matriksnya adalah 3, 0, 0, 2, 2, 2, dan 4, 1, 3. Nah, kita akan mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Pertama, kita akan mencari nilai eigennya dulu ya. Biasanya kalau nilai eigen itu pakai lambangnya lambda. Ya, lambda dari A. Tuh. Berarti pertama kita tuliskan dulu seperti apa matriks lambda I min A. Oh ya, saya menuliskannya sebagai lambda I min A, tetapi karena dapat lambda I min A-nya itu kan karena saya pindahkan AX-nya ya ke ruas yang ada lambda X. Ada juga yang memindahkannya itu dengan cara yang berbeda. Saya pakai warna apa, putih gitu ya. Ada juga yang menuliskannya jadi gini, AX dikurangi dengan lambda X sama dengan 0. Sehingga persamaannya jadi A dikurangi lambda I. X sama dengan 0, terus yang dihitung determinannya adalah A minus lambda I. Sama dengan 0. Ini sama aja hasilnya. Kalau nyoba di eigenvalue tutor di Maple, penulisannya seperti ini, A dikurangi lambda I. Tapi saya lebih memilih penulisannya lambda I min A. Kenapa? Supaya nanti polinom karakteristiknya, pangkat tertingginya itu koefisiennya positif. Kalau dituliskan seperti ini, nanti pangkat tertinggi di polinom karakteristiknya akan koefisiennya itu jadi negatif. Gitu. Ya sebetulnya hanya masalah itu aja sih, tapi hasilnya akan tetap sama. Preference aja, mau lambda I min A atau A min lambda I. Oke. Ya, saya mau tuliskan dulu vektor lambda I min A, matriks lambda I min A-nya seperti apa. Berarti lambda, karena ini 3 kali 3, berarti I-nya juga 3 kali 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dikurangi dengan matriks A-nya. 3, 0, 0, 2, 2, 2, 4, 1, 3. Jadinya apa? Ini kan lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Dikurangi matriks yang sama, 3, 0, 0, 2, 2, 2, 4, 1, 3. Oke, terus ya dikurangi. Jadinya apa? Ini lambda min 3, 0, 0,
0 kurangi 2 min 2, lambda min 2, 0 kurangi 2 min 2, 0 kurangi 4, 0 kurangi 1, lambda kurangi 3. Nah, ini adalah lambda I min A-nya. Kemudian kita hitung determinannya. Ini akan kita buat sama dengan 0. Mau ngitung determinannya pakai apa? Mau pakai, karena 3 kali 3, mau pakai cara Sarus boleh. Mau pakai kofaktor juga boleh. Saya mau pakai kofaktor aja ya. Karena ada baris yang banyak nolnya. Saya tuliskan ulang. Nah, ini harusnya jadi lambda min 3, tandanya positif ya. Dikalikan determinan. Tuh, bau asap uginya. Sama dengan 0, hasilnya jadi apa? Lambda min 3 kali lambda min 2, lambda min 3 dikurangi dengan 2 ya. Sama dengan 0. Oke, kita kalikan. Ini hasilnya apa? Lambda min 3 dikalikan dengan lambda kuadrat min 5 lambda plus 6 kurangi 2 sama dengan 0. Ini lambda min 3, lambda kuadrat min 5 lambda plus 4 sama dengan 0. Oke, ini kayaknya bisa kita faktorkan ya, lambda min 3. Yang ini tuh lambda min 4, lambda min 1 ya. Seperti itu. Nah, di sini berarti kita dapat 3 buah persamaan, yaitu lambda min 1 sama dengan 0, atau lambda min 3 sama dengan 0, atau lambda min 4 sama dengan 0. Berarti di sini kita punya lambdanya 1, atau lambdanya 3, atau lambdanya 4. Ya, kita mendapatkan 3 buah nilai eigen. Seperti itu. Oh ya, jadi makanya di sini saya juga lebih suka memanfaatkan kofaktor karena biasanya sih lebih mudah kita mendapatkan ini ya, faktorisasi dari polinomnya. Kalau misalnya pakai cara Sarus kan langsung dapatnya yang hasil akhirnya mungkin ya, yang sudah dijabarkan. Nanti harus ya mungkin usahanya lebih ya lebih rumit untuk mendapatkan faktor-faktor ini ya. Oke. Ups. Gimana caranya supaya tidak mengganggu? Oke, pindahnya ke atas. Nah, sesudah kita mendapatkan 3 buah nilai eigen, kita cari faktor eigen yang bersesuaian dengan masing-masing nilai eigen tersebut. Pertama, mungkin untuk lambdanya 1 dulu ya. Untuk lambda sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan, boleh AX sama dengan lambda X, atau yang lambda I min AX sama dengan 0. Ya. Kita coba, saya mau pakai AX, berarti sama dengan 1 kali X ya. Misalnya X-nya adalah X1, X2, X3. Mau pakai nama lain boleh. 300, 222, 413 kali X1, X2, X3. Nanti ini akan sama dengan X1, X2, X3. Terus kita kalikan seperti biasa, ini jadi 3X1. Ini 2X1 tambah 2X2 tambah 2X3. Yang ini jadi 4X1 tambah X2 tambah 3X3. Ini akan sama dengan X1, X2, X3. Oke. Kita pindah ruaskan yang di sebelah kanannya ke kiri. Menjadi 3X1 kurangi X1, 2X1 ya. Terus ini dikurangi jadi 2X1 tambah
2x2 kurangi x2 adalah x2, tambah 2x3. Yang terakhir 4x1 tambah x2, ini dikurangi tambah 2x3 ya. Semuanya sama dengan 0 karena sudah kita pindahkan ke kiri. Oke, dari sini apa yang kita dapatkan? Kalau 2x1 sama dengan 0, harusnya x1-nya juga 0. Kemudian kalau x1-nya 0, dua persamaan berikutnya menjadi x2 ditambah 2x3 sama dengan 0. Oh, bawahnya juga sama. x2 tambah 2x3 sama dengan 0 ya, sesudah disubstitusi. Oke, kalau gitu kan kita tinggal manfaatkan salah satunya aja supaya kita dapatkan apa? X2 sama dengan min 2x3. Ya, kalau misalnya X3-nya sama dengan S gitu untuk S suatu bilangan real, berarti akan kita dapat vektornya yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 adalah 0, min 2S, dan S. Tuh. Biasanya sih kita tuliskan ini sebagai 0, min 21 kalikan S untuk S-nya suatu bilangan real. Gitu. Nah, yang biasanya kita tuliskan sebagai vektor eigen adalah ininya aja, 0, min 21. Ya. Tapi ini kembali lagi tergantung pada selera masing-masing ya untuk menuliskan basis dari ruang eigennya seperti apa. Di beberapa tempat ada yang misalnya menuliskannya itu komponennya paling besar 1. Jadi ini tuh dituliskan sebagai, sebelah mana lagi saya tulis? Ini dituliskannya sebagai 0, 1, min setengah. Sama aja ya sebetulnya, tinggal ini kalau kita kalikan min 2 kan jadinya 0, min 21. Nah ini apakah lebih suka dituliskan dengan bilangan bulat semua atau lebih suka dituliskan dalam bentuk pecahan, ya silakan, itu mah tergantung selera masing-masing ya mau seperti apa, dan mungkin nanti terkait dengan kepentingan si vektor eigennya mau dipakai buat apa gitu. Nah tapi perhatikan bahwa ini baru 1 ya, kita mendapatkan vektor eigennya hanya untuk lambda sama dengan 1. Proses ini nanti diulangi lagi, proses yang sebelah kanan ini ya, nanti diulangi lagi untuk lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 4. Saya menyediakan, coba, mungkin saya tambahkan satu slide kosong. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Oke, ini lanjutannya ya. Nah, tadi kan untuk lambda sama dengan 1, sekarang kita coba untuk lambda sama dengan 3. Seperti tadi, berarti kita menuliskan AX sama dengan lambda X, berarti 3 kali X. X-nya sih masih seperti tadi aja, pemisalannya X1, X2, X3. Terus A-nya kayak apa ya? 300, 222, 413. Dikalikan dengan X1, X2, X3, sama dengan 3 kali X1, X2, X3. Tuh. Berarti kita dapat bagian depannya sih sama seperti tadi ya, 3x1, 2x1, tambah 2x2, tambah 2x3, terus 4x1, tambah x2, tambah 3x3. Hanya saja sekarang sebelah kanannya jadi 3x1, 3x2, dan 3x3. Nah, kita pindah ruaskan lagi ke sebelah kiri supaya
kita dapat sistem persamaan linearnya menjadi 0 sama dengan 0 ya yang pertama, karena 3x1 kali 3x1 kan 0. Terus yang persamaan keduanya jadi 2x1, terus 2x2 kurangi 3x2 itu min 1, tambah 2x3 sama dengan 0. Satu lagi, 4x1 tambah x2, x3-nya, 3x3 kurangi 3x3 adalah 0. Gitu. Nah, terus diapakan ya? Oke, kita apakan? Kita jumlahkan mungkin ya. Kalau 2x1 min x2 ditambah 2x3 sama dengan 0, terus kita jumlahkan 4x1 tambah x2 sama dengan 0, kita dapatkan 6x1 tambah 2x3 sama dengan 0, atau 3x1 sama dengan 3x1 tambah x3 sama dengan 0, kita bagi 2, dan kita dapatkan x3-nya adalah min 3x1. Itu. Terus dari persamaan kedua, kita akan dapatkan 4x1 tambah x2 sama dengan 0, berarti x2-nya sama dengan min 4x1. Kalau x1-nya sama dengan S, untuk S suatu bilangan real, berarti akan didapat x2-nya adalah min 4S, x3-nya adalah min 3S. Sehingga vektor eigen X yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 adalah S min 4S min 3S. Atau 1 min 4 min 3 kali S untuk S-nya suatu bilangan real. Nah, ini yang nanti kita ambil vektornya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya pengen dituliskan dengan cara yang lain, boleh aja ya. Seperti tadi misalnya pengen yang maksimumnya itu 1 di dalam vektor eigennya. Jadi dituliskannya sebagai apa ya? 1 dibagi berapa? Dibagi min 4 ya. Berarti 3/4 ininya min 1/4 gitu. Ini boleh aja. Sama ya. Karena kelipatannya. Seperti itu. Satu lagi adalah untuk lambdanya sama dengan 4 ya tadi teh. Oke, 4 ya. Untuk lambda sama dengan 4, berarti kita punya AX sama dengan 4X. Terus kayak tadi kita tuliskan 300222413 X1, X2, X3 sama dengan 4 kali X1, X2, X3. Sebelah kirinya sama ya, 3x1, 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3, terus 4x1 tambah x2 tambah 3x3, ini akan sama dengan semuanya 4x1, 4x2, dan 4x3. Nah, ini SPL-nya. Terus, apa nih? Dari persamaan pertama, sekarang kita dapatkan, pindah luaskan lagi ya ke sebelah kiri semua. Kita dapatkan SPL-nya menjadi min X1 sama dengan 0. Terus yang ini kalau dikurangi jadi apa? 2x1, 2x2 kurangi 4x2 min 2x2 yang sama dengan 0 tambah 2x3 sama dengan 0. Persamaan terakhirnya adalah 4x1 tambah x2 kurangi ya x3 sama dengan 0. Oke, karena x1 sama dengan 0, berarti kita akan dapatkan SPL-nya jadi apa? X1 sama dengan 0, terus 2 baris berikutnya adalah min 2x2 ditambah x3, 2x3 sama dengan 0, dan x2 kurangi x3 sama dengan 0. Oke, perhatikan bahwa persamaan kedua dan ketiganya ini kelipatan kan ya? Kalau persamaan ketiganya kita kalikan dengan min 2,
ini akan mendapatkan persamaan kedua gitu hasilnya. X2 min X3 sama dengan 0. Pada saat kita kalikan keseluruhan persamaannya dengan min 2, hasilnya adalah min 2X2 ditambah 2X3. Jadi kita pakai salah satunya aja. Gitu. Saya pilih yang mana? Kayaknya lebih mudah yang bawah ya. Oke, saya tulis dulu persamaan 2 ini sama dengan min 2 kali persamaan 3 ya. Gitu. Jadi kita pakai persamaan 3 aja karena udah lebih sederhana. X2 min X3-nya sama dengan 0. Berarti X2-nya sama dengan X3. Gitu. Kalau X2-nya sama dengan S, maka X3-nya juga S. X1-nya tetap 0 ya. Kita udah dapat itu tadi. Dan akan kita dapatkan vektornya yang bersesuaian adalah 0SS sama dengan 011 S untuk S-nya suatu bilangan real. Gitu, jadi nilai eigen A adalah 1, 3, dan 4 dengan vektor eigen yang bersesuaian masing-masing adalah apa? Yang pertama lupa saya. 0 min 21, 0 min 21, terus 1 min 4 min 3, dan 011. Gitu. Kita banyak menghitung juga ya hari ini sama seperti minggu kemarin. Yang sulitnya di bagian apa ya pada saat kita melakukan perhitungan nilai dan vektor eigen? Kalau menurut saya, pertama yang mungkin agak sulit adalah menyelesaikan ini nih, mencari faktor-faktor atau akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Kebetulan ini cukup sederhana ya yang saya hitung gitu. Dengan kofaktor, oh ternyata bisa langsung didapatkan faktor-faktor atau akar-akar persamaan karakteristiknya. Nah, sesudah kita mendapatkan nilai-nilai eigennya, nah perlu berhati-hati juga di sini kan mencari SPL-nya, berarti ada beberapa SPL yang harus kita selesaikan ya. Perlu berhati-hati pada saat kita pindah-pindah ruas dan mungkin nanti eliminasi substitusinya. Ya diperiksa lagi ya langkah-langkahnya, khawatir ada kesalahan perhitungan yang nanti tidak sesuai. Gitu. Ya, kurang lebih seperti ini perhitungan nilai eigen dan vektor eigennya. Ya. Kebayang nggak? Oke, kita coba mencari yang lebih mudah ya. Kita coba dengan contoh yang lebih sederhana. Nah, misalkan apa? Misalkan matriks A-nya adalah 1, 0, 0, 0, min 3, 0, 0, 0, 2. Oke, kita akan dicari nilai eigen dan vektor eigen dari A. Seperti tadi, kita tuliskan dulu
matriks lambda I min A. Mau langsung dituliskan determinan lambda I min A sama dengan 0, boleh. Berarti kita akan dapatkan determinan dari matriks lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda dikurangi dengan 1, 0, 0, 0 min 3, 0, 0, 0, 2. Ini akan sama dengan 0. Ya. Kemudian berarti ini determinan dari matriks apa? Lambda min 1, 0, 0, 0, lambda plus 3, 0, 0, 0, lambda min 2. Sama dengan 0. Oke. Ini gimana nih? Enaknya yang mau pakai Cakasarus boleh, mau pakai apa namanya? Mau pakai kofaktor boleh. Saya lebih suka kofaktor seperti biasa ya. Jadi ini lambda min 1 kalikan determinan lambda plus 3, 0, 0 lambda min 2. Karena belakangnya 0, 0 ya. Suku berikutnya pasti 0. Berarti kita dapat ini lambda min 1 kali lambda plus 3 kalikan dengan lambda min 2. Sama dengan 0. Oke, kita dapat berarti lambdanya 1 atau lambdanya 2 atau lambdanya adalah min 3. Nah, seperti tadi, kita akan coba cari vektor eigennya untuk masing-masing lambda. Kita coba pertama untuk lambda sama dengan 1. Berarti kita akan punya AX sama dengan 1 kali X. Misalkan aja X-nya sama dengan, kalau bingung, nggak suka dengan angka X1, X2, X3 gitu ya, kita tulis aja. Jangan X, Y, Z, ABC mungkin ya. ABC atau PQR atau apa aja. Oke. A-nya apa? 1, 0, 0, 0 min 3, 0, 0, 0, 1, kali dengan, tadi mau pakai ABC ya, sama dengan 1 kali ABC. Oke, kita tuliskan SPL-nya berarti A sama dengan A. A sama dengan A, min 3B sama dengan B, dan C sama dengan C. Gitu. Berarti kita dapatnya apa? A sama dengan A, oke. Obvious lah ya. Ini tapi kita nggak bisa apa-apain. C sama dengan C, oke. Berarti C-nya bebas, A-nya juga bebas. Dan satu lagi adalah min 3B sama dengan B. A sama dengan A, C sama dengan C. Terus ini pindah ruaskan jadi apa ya? Min 2B sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita akan dapatkan B-nya sama dengan 0. Tapi A dan C-nya bebas dan nggak harus sama ya, A dan C-nya. Berarti di sini kita misalkan A sama dengan S dan C-nya sama dengan T. Untuk S dan T keduanya adalah sebarang bilangan real. Seperti itu. Berarti kalau gitu vektor eigennya apa? Vektor eigennya ada 2 dong. Ada 2, belum ya. Satu dulu, SOT. Gitu. Nah, si SOT ini bisa kita pisahkan menjadi S00 ditambah dengan 00T. Ya enggak? Ya. Sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi 100 kali S ditambah 001 kali T. Jadi ada 2 buah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 1. Ya, yaitu 100 dan 001. Seperti itu. Jadi memang pada saat kita melihat permasalahan nilai eigen dan vektor eigen,
nanti bisa jadi dari satu buah nilai eigen ini menghasilkan beberapa vektor eigen. Kemudian apalagi kalau misalnya ada yang nilai eigennya itu akar kembar gitu di dalam persamaan karakteristiknya. Tapi mungkin juga nanti pada saat kita mendapatkan nilai eigen, oh ternyata vektor eigen yang memenuhinya hanya mungkin dipenuhi oleh 0. Gitu ya, vektor 0. Nah, itu ada beberapa kemungkinan seperti itu. Seperti ya kalau dilihat di sini ternyata pada saat kita punya nilai eigennya 1, vektor eigennya ada 2. Oke. Sekarang kita coba gimana kalau untuk nilai eigen yang lainnya. Ke bawah lagi aja. Nah, sekarang kita coba untuk lambda-nya sama dengan 2. Kalau lambda sama dengan 2, berarti kita kan punya persamaannya AX sama dengan 2X ya. 1, 0, 0, 0, min 3, 0, 0, 0, 2. Samain aja X-nya tadi ABC. Sama dengan 2 kali ABC. Berarti sekarang SPL-nya apa? A min 3B 2C ini akan sama dengan A, ini sama dengan 2B, ini sama dengan C. Gitu. Terus, berarti apa? A sama dengan A, oke. Kita nggak bisa apa-apakan itu. Tapi yang berikutnya, min 3B sama dengan 2B, pindah ruas ya. Sehingga kita dapat min 5B sama dengan 0. Dan ini juga kalau kita pindah ruaskan, dapatnya C sama dengan 0. Gitu. Oh, kalau gitu yang bebasnya cuma A aja. Yang B dan C-nya harus 0. Oke, jadi vektor eigennya adalah S00 untuk S-nya suatu bilangan real, atau kita tuliskan ini sebagai 100 kali S untuk S-nya suatu bilangan real. Gitu ya. Satu lagi gimana? Oh, ternyata ini sama dengan yang udah ada di sini ya. Vektor eigennya berbagi nih antara lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Sama-sama punya vektor eigen yang bentuknya 100. Nah, satu lagi kita coba pada saat kita punya lambdanya sama dengan min 3. Aduh, ada iklan dulu sebentar ya. Maaf, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Oke. Kalau lambdanya sama dengan min 3, berarti sekarang kita punya persamaannya AX sama dengan min 3X. Terus, berarti kita punya ini, kok 2 sih? 100, 0 min 3, 0, 002, kalikan dengan tadi ABC, sama dengan min 3 kali ABC. Sehingga sekarang kita punya SPL-nya adalah A sama dengan min 3A, min 3B sama dengan min 3B, dan 2C sama dengan C. Tuh. Dari sini kita akan dapatkan SPL yang lebih sederhananya adalah min 2. Min 2A. Kalau pindah ruas jadi berapa? A ditambah dengan 3A ya, 4A sama dengan 0. Kemudian kalau min 3B sama dengan min 3B, berarti kita akan dapatkan B-nya sama dengan B.
Terus 2C sama dengan C, berarti kita pindah luaskan, kita dapatkan C-nya sama dengan 0. Oke? Nah, dari sini berarti kita akan dapatkan hasilnya apa? A-nya 0, C-nya 0, tapi B-nya bebas. Kalau B-nya sama dengan S, berarti vektor X-nya, vektor eigennya adalah 0, S0, atau 010 S. Untuk S-nya sebarang bilangan real. Ibu maaf mau nanya. Ya, Itu yang 2C kenapa nggak sama dengan min 3C ya, Bu? iya, salah ya. 2C sama, oh iya, yang mana sih? Oh, yang ini ya. Ya, terima kasih koreksinya. Min 3C, jadi harusnya ini 5C ya? Oke, terima kasih. Ya, jadi ini pindah luaskan jadi 5C, berarti C-nya juga sama dengan 0. Untuk ke bawahnya nggak salah. Oke, jadi sekarang kita udah punya vektor eigen yang bersesuaian dengan masing-masing nilai eigennya ya. Kesimpulannya kita taruh mana di bawah aja deh. Jadi nilai eigen dari A adalah apa tadi? 1, 2, dan min 3 dengan vektor eigen yang bersesuaian masing-masing adalah apa aja? Mungkin yang pertama kita tuliskan adalah 001, kemudian 100 karena 100-nya berbagi ya antara 1 dan 2. Dan satu lagi 010. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan ya, ternyata basis ruang eigennya adalah basis baku untuk R3. Basis ruang eigen yang mana? Yang ini. Himpunan yang isinya adalah vektor-vektor eigen yang sudah kita tuliskan. 001, 100, dan 010. Gitu ya. Jadi ternyata ruang eigennya sama dengan R3. Nah, apa ya? Oke, kurang lebih seperti itu. Oh ya, istilah lain yang perlu diketahui adalah kalau kita lihat di sini, vektor eigen dari lambda 1 ini ada 2 ya, memiliki 2 buah unsur sebagai basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Maka di sini kita katakan multiplisitas geometri. Jadi lambda sama dengan 1, ini punya 2 buah vektor ya, X-nya. X yang pertama adalah 100, dan vektor yang kedua adalah 001. Nah, dalam hal ini kita katakan bahwa lambda sama dengan 1 punya multiplisitas geometri,
multiplisitas geometri 2. Nah, jadi nilai eigen ini memiliki yang namanya multiplisitas. Multiplisitas itu apa sih? Sebetulnya kalau diterjemahkan secara langsung kan pengali ya. Tapi ini dibedakan menjadi 2. Ada multiplisitas aljabar dan juga multiplisitas geometri. Sebentar. Sampai mana tadi? Multiplisitas geometri dan multiplisitas aljabar. Saya tulis di sini ya. Nah, yang namanya multiplisitas aljabar adalah ini menyatakan berapa kali nilai eigen tersebut muncul sebagai akar persamaan karakteristik. Kalau multiplisitas geometri, ini dilihat dari berapa banyak vektor eigen yang unsur basis vektor eigen yang bersesuaian. Gitu. Nah, jadi misalnya nih sekarang kita punya matriksnya 101, 012, 003. Ya. Kita mau cari nilai eigen dan vektor eigennya dari matriks ini, berarti kan kita tuliskan determinan lambda I min A-nya. Ini adalah lambda min 1, 0 min 1, 0 lambda min 1 min 2, 0 lambda min 3. Saya kasih tanda ininya, supaya langsung hitung determinan. Nah, ini hasilnya apa ya? Jadi, lambda min 1 kalikan dengan lambda min 1, min 2, 0 lambda min 3. Jadi lambda min 1, lambda min 1, dan lambda min 3. Ya. Karena determinan lambda I min A sama dengan 0, berarti kita akan dapatkan lambda min 1, lambda min 1, lambda min 3 sama dengan 0. Berarti apa? Berarti kita akan dapatkan lambda min, yang pertama lambdanya sama dengan 1, atau lambdanya sama dengan 1, atau lambdanya sama dengan 3. Nah, perhatikan bahwa di sini lambda min 1-nya muncul 2 kali, maka kita katakan bahwa multiplisitas aljabar untuk lambda sama dengan 1 adalah 2. Kenapa? Karena di sini munculnya 2 kali. Dan di sini multiplisitas aljabarnya 1. Multiplisitas aljabar
untuk lambda sama dengan 3 adalah 1. Gitu, ya. Nah, kalau kita memperhitungkan multiplisitas aljabarnya, maka jika kita punya matriks yang berukuran n kali n, akan ada n buah nilai eigen juga. Meskipun ya diantaranya mungkin ada yang akar kembar ya, seperti ini. Jadi pada saat kita punya matriksnya 3 kali 3, seharusnya kita akan mendapatkan 3 buah nilai eigen. Meskipun mungkin sama seperti ini, ada yang muncul 2 kali nilainya, jadi 1, 1, dan 3. Kalau kita punya matriks ukurannya 10 kali 10, harusnya sih nanti akan ada 10 buah nilai eigen. Yang jadi masalah adalah mungkin tidak semua nilai eigennya adalah nilai eigen yang real. Sisanya bisa jadi sebagian nilai eigennya berupa bilangan real, sebagian lagi nilai eigennya adalah bilangan kompleks. Seperti itu. Ya, yang berkaitan dengan nilai eigennya. Apakah itu menjadi masalah? Ya enggak juga sih. Sebetulnya nilai eigen memang bisa real, bisa kompleks, tapi pada saat kita punya nilai eigennya yang kompleks, ya nanti vektor eigennya juga akan kompleks. Gitu. Oke. Nah, kita coba cek ya, apakah multiplisitas geometri dari lambda sama dengan 1 sama dengan multiplisitas aljabarnya. Kita dapatkan itu dengan mencari vektor eigennya. Untuk lambda sama dengan 1, berarti kan kita akan dapatkan AX sama dengan 1 kali X. Itu, ini lambda ya, bukan X. Sekarang X-nya mau dikasih nama apa? Oke, kita beri nama PQR deh, supaya bervariasi. 101, 012, 003, kalikan dengan PQR. PQR ini akan sama dengan PQR. Berarti P plus R, yang ini Q ditambah 2R dan 3R, akan sama dengan P, Q, dan R. Berarti dalam hal ini kita akan dapatkan R sama dengan 0, betul ya. Q ditambah 2R, ini hasilnya jadi 2R sama dengan 0, 2X sama dengan 0. Oke. Jadi ya P-nya bebas, P-nya kita beri nilai S, Q-nya juga bebas, kita beri nilai T, dan R-nya harus sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena di sini kan nggak ada hubungan antara P dan Q, berarti bebas. Seperti ini. Maka vektor eigennya seperti tadi ST0, ini kita pisahkan menjadi S00 dan ditambah dengan 0T0. Dan ini kita tuliskan jadi 100S ditambah 010T. Untuk S dan T-nya sebarang bilangan real. Nah, kita lihat ya, berarti sekarang kita tahu bahwa untuk lambda sama dengan 1, ada 2 nih vektor eigen yang bersesuaian. Maka kita katakan bahwa multiplisitas geometrinya juga multiplisitas geometri dari lambda sama dengan 1 adalah 2. Gitu ya. Jadi multiplisitas aljabarnya dan multiplisitas geometrinya dari lambda sama dengan 1 adalah 2. Gitu, sama. Apakah selalu sama? Enggak juga. Kadang-kadang ada yang multiplisitas aljabarnya misalnya 2, tapi ternyata dapat vektor eigen yang bersesuaiannya 1. Gitu. Ini
tidak selalu sama ya, multiplisitas aljabar dan geometri. Atau sebaliknya, multiplisitas aljabarnya 1, ternyata geometrinya 2. Nah, kayak gitu. Dipakainya buat apa ya? Seingat saya dalam teori graf aljabar itu ada pemanfaatannya sih, cuma lupa lagi. Oke, kita coba. Harusnya sekarang untuk lambda yang satu lagi. Untuk lambda sama dengan 3, kita hanya mendapatkan satu buah vektor eigen ya. Harusnya. Ini berarti AX sama dengan 3 kali X. Terus, ini 101, 012, dan 003. Kalikan dengan PQR. Sama dengan 3 kali PQR. Oke. Terus berarti kita dapat apa nih SPL-nya? Depannya sih sama. Luas kirinya sama ya. P tambah Q tambah 2R. Terus 3R. Nanti ini sama dengan 3P, 3Q, 3R. Oke. Sehingga di sini dapatnya apa nih? Min 2P ditambah R sama dengan 0. Terus min 2Q ditambah 2R sama dengan 0. Dan 3R sama dengan 3R. Oke, berarti R sama dengan R. Dari persamaan pertama, ini nanti kita dapat R-nya sama dengan min 2P. Kayaknya kita perlu sebaliknya ya. P-nya sama dengan min setengah R. Jadi plus ketang. Bentar. Ya, setengah R ya. Ya. Kemudian Q-nya adalah sama dengan R. Kalau R sama dengan R, jelas ya. Pada saat kita misalkan R-nya sama dengan S, berarti Q-nya juga akan sama dengan S, P-nya setengah S. Dan kita dapatkan vektor eigennya adalah apa? Setengah S, SS. Atau, kok ada minusnya ya? Atau setengah 1,1 kali S. Untuk S-nya suatu bilangan real. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ternyata untuk lambda sama dengan 3, kita hanya mendapatkan satu buah vektor eigen, dan berarti multiplisitas geometrinya 1 ya. Geometri dari lambda sama dengan 3 adalah adalah 1. Itu. Jadi multiplisitas aljabar dan geometri dari setiap nilai eigennya sama ya. Seperti itu. Oh, kita coba tuliskan juga basis ruang eigennya apa? Sebentar, kok hilang ya pilihan ini? Basis ruang eigennya adalah tadi apa ya? Bentar, kok hilang ininya? Gimana ya caranya mengganti? Oh, itu. Maaf, masih norak deh pakainya. 100, 010. Apa? 010. 010 dan setengah 11. Nah, ini kalau diperiksa lagi ya,
yang namanya basis ruang eigen ini memang akan menjadi basis. Kenapa? Karena setiap vektor eigennya itu akan saling bebas linier gitu. Ya, dan karenanya basis ruang eigen ini yang kita dapat ini juga akan sama seperti basis dari R3. Apakah kalau kita punya misalnya matriksnya n kali n, basis ruang eigennya akan selalu dapat menjadi basis dari Rn? Ternyata belum tentu. Kenapa? Karena kembali lagi tergantung nilai eigen dan vektor eigennya terkait dengan multiplisitas aljabar dan geometrinya. Mungkin aja nanti vektor eigen yang dihasilkan itu kurang dari n. Tetapi meskipun demikian ya, dari basis ruang eigennya kita bisa perluas menjadi basis Rn dengan menambahkan beberapa vektor lain yang tentunya bebas linier. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin untuk perhitungan nilai eigen, langkahnya sih kurang lebih seperti tadi ya, seperti yang sudah dituliskan di sini. Tuliskan matriks lambda I min A, atau mau nuliskan A minus lambda I juga boleh. Terus hitung determinan matriksnya, cari nilai eigennya. Kemudian kalau udah dapat nilai eigennya, substitusikan masing-masing nilai eigennya ke persamaan. Kalau tadi saya pakai AX sama dengan lambda X. Tapi mau pakai yang bawahnya boleh juga. Ya, ini masalah nanti penyelesaian SPL-nya aja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Bu. Kalau dari saya. Nggak ada, Bu. Oke. Saya nggak buka ininya ya. Coba saya buka handout-nya. Kita lihat contoh yang ada di latihannya. Kita belum melihat ini ya, apa namanya, yang ada nilai eigen kompleksnya ya. Harusnya kita koordinat dan perubahan basis dulu ya. Maaf kok saya loncatin ya materinya. Terbalik, ini harusnya materi buat minggu depan. Yang sekarang harusnya yang perubahan koordinat dulu nih. Ya sudahlah. Oke. Oh ya, istilah lain untuk nilai eigen adalah nilai singular. Bukan. Nilai singular itu adalah akar dari nilai eigennya. Ini memang dipakai untuk ini ya, misalnya rating film atau ranking di Google. Kalau kita searching sesuatu kan biasanya yang pertama muncul iklan gitu ya. Sesudah iklan, nah itu yang berikutnya yang muncul itu pakai apa namanya? Ada perhitungan yang menggunakan nilai singular. Nilai singular terbesar. Data clustering kayaknya tadi kita udah bahas ya, udah lihat. Matriks pengambilan keputusan. Ini ada ini udah yang tadi kita bahas. Nah, ini ya contohnya. Jadi kalau kita punya matriksnya sekarang 1, min 1, 2, 1. Terus ternyata didapat persamaan karakteristiknya tuh ini. Lambda kuadrat min 2 lambda tambah 3. Ternyata diskriminannya negatif. Nih, kalau diskriminan negatif berarti kan nggak punya nilai eigen real ya. Kenapa? Karena berarti nilai X-nya itu kan kok nggak mau.
nilai X-nya, kita bisa pakai rumus ABC kan ya, X1, X2, ini min B-nya adalah 2 plus minus akar dari B kuadrat, B kuadratnya T apa? 4, min 4A, 4-nya kali 1 kali 3, 12, dibagi dengan 2A. Jadi 2 plus minus akar dari min 8 ke 2. Gitu. Jadinya vektor eigennya adalah 1 plus minus 8 itu berapa? 2 akar 2 ya, berarti akar 2i. Nah, pada saat seperti ini, berarti kita dapatkan nilai eigennya, kok X sih, lambda ya. Kita dapat lambdanya adalah 1 plus akar 2i, dan lambdanya yang satu lagi adalah 1 min akar 2 kali i. Gitu. Terus gimana ya, karena belum dapat kuliah fungsi kompleks, kalau udah dapat kalau kebetulan dapatnya adalah nilai eigen yang kompleks, ya udah berhenti aja sampai sini. Kalau mau nerusin mencari vektor eigen kompleksnya juga boleh sih. Caranya sama seperti tadi, hanya memang di dalam perhitungannya ini ada bilangan-bilangan kompleksnya. Gitu. Oke. Ya, ini contoh untuk matriks yang tidak memiliki nilai eigen real. Dan kita juga punya satu teorema lagi. Ada nggak sih di sini? Kalau lihat. Nah, ini. Nah, teorema satu lagi yang kita punya adalah ada pernyataan-pernyataan ekivalen terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen. Yang pertama, kalau misalnya lambda adalah nilai eigen dari A, ini sama saja dengan mengatakan bahwa sistem persamaan linier lambda I min AX sama dengan 0 ini punya solusi yang tak trivial. Kemudian berarti ada vektor tak 0x yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Dan terakhir, lambda adalah akar real dari persamaan karakteristik lambda I min A sama dengan 0. Ya, ini kan apa yang sudah tadi kita kerjakan gitu. Kalau ada nilai eigen dari nilai eigen, ini dapatnya dari mana? Dari SPL lambda I min AX sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kalau kita dapat lambdanya, biasanya nanti akan ada vektor tak 0x yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Dan terakhir, ini tadi asalnya dari mana? Lambdanya ini adalah akar dari persamaan karakteristik ini. Tapi dalam hal ini kita hanya melihat yang realnya saja. Kalau ternyata yang realnya nggak ada, ya berarti nilai eigennya kompleks gitu. Silahkan dituliskan aja ya. Mungkin nggak terlalu sulit juga mencarinya. Kurang lebih seperti itu terkait nilai eigen dan vektor eigen. Tadi apa ya yang belum dituliskan? Multiplisitas aljabar dan geometri. Saya belum masukkan ke sini ya. Oke, seperti itu mungkin. Kita bahas contoh soal tugas mungkin ya. Contoh tugasnya. Nah, tugas ke-9. Akan dicari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Kalau diketahui A-nya ini adalah 121, NPM, dan 003. Kita tuliskan di sebelah mana? Di bawah sini aja ya.
Oke. Saya akan perlihatkan contoh pengerjaan dari tugas 9. Maaf ya, ternyata setelah lihat modul saya terbalik urutan materinya. Harusnya ini buat minggu depan. Kayaknya lebih enak kalau gitu minggu depan kita lanjut dulu ke diagonalisasi dulu aja ya, baru setelah itu berbicara koordinat dan transformasi linier, jadi urutannya tidak sesuai dengan MPS. Mohon maaf. Supaya nyambung dulu ke nilai eigen dan vektor eigen ini. Oke, contoh tugasnya tadi A-nya adalah komat error. Biasanya minta di refresh ya. 121 NPM 00 berapa? 003. Gitu. Oke, saya pakai NPM jadi-jadiannya yang sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena ini memang saya rancang supaya N-nya sama dengan 0. Jadi saya pakai NPM-nya apa sih? Kalau dulu yang dipakai 098 gitu. Ya, jadi A-nya sama dengan 121.098.003. Nah, akan dicari nilai eigen dan vektor eigennya seperti apa. Ya, seperti tadi, kita tuliskan dulu. Kita mau hitung determinan dari lambda I min A-nya, kita buat sama dengan 0. Matriks lambda I min A-nya apa? Berarti lambda min 1, min 2, min 1. Detailnya silahkan ditambahkan sendiri ya. Lambda min 9, min 8, 0, 0, lambda min 3. Determinan ini akan sama dengan 0. Terus kita hitung determinannya pakai kofaktor saja ya. Lambda min 1 dikalikan lambda min 9 min 8, 0 lambda min 3. Saya memilih kolom pertama ya untuk diekspansi. Kalau ada yang mau berbeda, misalnya pengen baris ketiga aja boleh ya. Tapi hati-hati dengan tanda dari kofaktornya. Ingat bahwa ini tandanya kan pertama plus min plus, min plus min, plus min plus lagi ya. Tuh. Oke. Berarti apa ini? Lambda min 1, lambda min 9, lambda min 3. Ini ketinggalan. Sama dengan 0. Berarti kita punya 3 buah eigen ya, yaitu lambda sama dengan 1, atau lambda sama dengan 3, atau lambda sama dengan 9. Nah, seperti tadi, kita cari untuk masing-masing lambda, vektor eigennya. Untuk lambda sama dengan 1, berarti kita punya AX sama dengan 1 kali X. X-nya mau apa nih? Bebas ya. Biar sedikit berbeda, nggak bosan. Saya pakai alfa, beta, gamma deh. Oke. 121.098.003 alfa, beta, gamma.
Ini alfa, beta, gamma juga ya. Jadi apa ini? Alfa tambah 2 beta tambah gamma sama dengan alfa. Terus 9 beta tambah 8 gamma sama dengan beta. 3 gamma sama dengan gamma. Ya, daripada belajar abjad Yunani-nya sambil ngapalin varian COVID kan mendingan gini kali ya. Anyway, kita lanjutkan. 2 beta tambah gamma-nya sama dengan 0. 9 beta tambah 8 gamma-nya sama dengan dikurangin ya harusnya. 9 kurangi 1, 8. 8 beta, terus ini 3 gamma kurangi gamma berarti 2 gamma. Oke, berarti di sini kita dapat dari persamaan ketiga kan didapat gamanya 0. Kalau gamanya 0 berarti betanya harus 0, alfanya bebas gitu ya. Alfanya katakanlah S untuk S-nya suatu bilangan real. Sehingga untuk alfa sama untuk nilai eigen sama dengan 1 didapat vektor eigennya adalah apa nih? Alfanya S, betanya 0, gamanya 0. Kalau sama dengan 1, 0, 0, S. S-nya bilangan real. Itu. Sekarang untuk nilai eigen yang kedua, berapa ya nilai eigen keduanya? 3 ya? Lambda 3 dan lambda 9. Oke, kalau untuk lambda 3, kayak tadi ya, kita tuliskan AX sama dengan lambda X, berarti sekarang AX sama dengan 3X. Matriksnya 1, 2, 1, 0, 9, 8, 0, 0, 3. Alfa, beta, gamma. Oh ya, jangan khawatir juga, mungkin nanti akan ada yang dapat lambdanya 0. Itu nggak jadi masalah ya. Yang nggak boleh 0 itu adalah vektor eigen. Tapi kalau lambdanya 0 itu nggak masalah. Jadi alfa tambah 2 beta tambah gamma, 9 beta tambah 8 gamma, 3 gamma. Oh, saya lupa nulis 3-nya di depannya. Berarti 3 alfa, 3 beta, 3 gamma. Oke. Dari persamaan ketiga dapat gamma-nya sama dengan gamma. Oke. Dari persamaan pertama dulu kita selesaikan, kita sederhanakan ya. Jadi apa nih? Jadi min 2 alfa tambah 2 beta tambah gamma. Terus ini dikurangi jadi apa ya? 6 beta tambah 8 gamma. Dan 3 gamma sama dengan 3 gamma. Oke. Ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Persamaan ketiganya tidak apa maksudnya bisa kita abaikan. Terus dari persamaan pertama dan kedua jadinya gimana ya? Kita kurangi saja gitu. Min 2 alfa tambah 2 beta. Kalau kita kalikan 8. Terus 6 beta tambah 8 gamma. Sama dengan 0 sama dengan 0. Kita eliminasi. Ini mungkin kali 8. Apa kali 3? Kali 3 mungkin ya. Min 6 alfa tambah 6 beta tambah 3 gamma sama dengan 0.
ini jadi 6 beta tambah 8 gamma sama dengan 0. Kita kurangi jadinya min 6 alfa. Min 6 alfa sama dengan min 5 gamma sama dengan 0. Berarti alfanya adalah min 5/6 gamma. Betanya apa ya? Betanya itu kita pakai persamaan yang kedua, 6 beta sama dengan 8 gamma sama dengan 0, berarti sama dengan tambah ya. Berarti betanya adalah min 8/6, 4/3 ya. Itu kalau gammanya sama dengan S, berarti alfanya min 5/6S dan betanya min 4/3 S. Jadi vektor eigennya yang bersesuaian adalah min 5/6, min 4/3, 1 S. Untuk S-nya sebarang bilangan real. Terakhir, panjang ya. Ya yang menyebalkan sih menghitung-hitung vektor eigennya. Sekarang untuk satu lagi lambda berapa? 9. Berarti AX sama dengan 9X. Ini masih sama matriksnya 121, 098, 003. Alfa, beta, gamma. 9 kali alfa, beta, gamma. SPL-nya masih mirip tadi ya, alfa tambah 2 beta tambah gamma, 9 beta ditambah 8 gamma dan 3 gamma. 9 alfa, 9 beta, 9 gamma. Oke, dari sini kita dapatkan SPL-nya jadi apa? Min 8 alfa tambah 2 beta tambah gamma, kemudian 8 gamma sama dengan 0, dan nanti 3 kurangi 9 itu min 6 gamma. Salah itu enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Kita lihat, kalau ada salah hitung lagi tolong dikoreksi ya. Oh, dari yang ini berarti didapat gamanya 0. Substitusi ke atas, ya berarti akan kita dapatkan min 8 alfa tambah 2 beta sama dengan 0, gamma sama dengan 0, gamma sama dengan 0. Ditulis sekali aja deh. Terus berarti dari persamaan pertamanya kita dapatkan min 8 alfa tambah 2 beta sama dengan 0, berarti beta sama dengan 4 alfa. Oke, kalau alfanya adalah S, betanya adalah 4S, gammanya 0. Ya. Jadi vektor eigennya adalah S, 4S0, atau tadi kita nulisnya gimana ya? Kayak gini. Oke, kita sesuaikan deh. Berarti apa ini? 1/410. S. Untuk S-nya sebarang bilangan real. Jangan lupa kesimpulannya. Jadi nilai eigen dari A adalah 1, 3 ya, dan 9 dengan nilai eigen yang bersesuaian
masing-masing adalah diurutkan ya untuk kok nilai sih vektor ya, salah. Vektor diurutkan. Vektor eigen untuk nilai eigen 1 adalah 100 ya. Kemudian vektor eigen untuk nilai eigen 3 adalah min 5/6, min 4/3, 1. Dan terakhir, untuk nilai eigen 9, vektor eigennya adalah 1/4, 1, 0. Seperti itu. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini untuk contoh pengerjaan tugas minggu ini ya. Oke, untuk yang NPM-nya di bawah 10 mungkin jadi lebih menarik karena nanti dapat lambdanya ada yang 0. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Masih mencerna dulu. Mencerna dulu. Ya, Bu, mencerna dulu. Pusing, Bu. Ya, ini memang pengerjaannya panjang sih, sama seperti minggu kemarin ya, dalam menghitung melakukan ortonormalisasi Gram-Schmidt juga kan prosesnya panjang. Tapi kalau udah tahu rumusnya, udah tahu langkah-langkahnya, ya insya Allah bisa diikuti. Ini masalah menghitung sih, bukan masalah membuktikan. Tuh. Kalau mau coba lihat di soal latihannya, di catatan kuliah, nah mungkin bisa coba nih, nomor 11 dan 12 ya, coba tunjukkan betul nggak kalau misalnya kita punya matriksnya adalah matriks diagonal ya. Tadi kita sudah coba sih mana yang matriks diagonal. Yang mana ya? Di bawah ya. Nah, ini kan matriks diagonal ya. Bentuknya 100, 0, min 3, 0, dan 002. Gitu. Nah, nilai eigennya ini pasti 1, min 3, dan 2. Sama seperti unsur-unsur yang ada di dalam diagonal utamanya. Tapi di sini saya bentuknya contoh ya. Mungkin bisa dicoba nanti apakah betul ini berlaku secara umum. Nah, kemudian untuk yang nomor 12, nih katanya coba tunjukkan bahwa suatu matriks tak singular itu tidak mungkin punya nilai eigen 0. Apakah betul? Ya, silakan dicoba ya. Ini tidak perlu guys, sebentar. Ya. Ini tidak perlu kita menuliskan komponen-komponen matriksnya, tapi kita cukup mengotak-atik bagian AX sama dengan lambda X-nya. Apa yang terjadi kalau A-nya ini tak singular? Kalau A tak singular berarti ada A inverse-nya kan ya? Mungkin bisa dicoba dikalikan dengan A inverse di ruas kiri dan kanan persamaan AX sama dengan lambda X. Dan lihat dari situ apa yang akan dihasilkan. Mungkin seperti itu ya, bisa dicoba soal latihannya yang ada di dalam handout, ataupun mengerjakan soal tugas yang ada di e-kuliah. Untuk minggu depan mungkin kita lanjutkan dulu ke diagonalisasi matriks supaya masih nyambung dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Jadi materi di BAP-nya sedikit bertukar-tukar gitu ya. Sesudah minggu depan membahas diagonalisasi matriks, minggu berikutnya kita akan bahas tentang koordinat relatif,
terhadap basis. Sesudah kita berbicara koordinat relatif, kita akan bahas tentang transformasi linier. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, komentar, atau yang lainnya, kita akhiri saja pertemuan untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.